Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hijriah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai teori motivasi di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Ini sebagai salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai teori motivasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang teori motivasi tersebut. Aktivitas belajar, kegiatan tidak terlepas dari faktor lain. Belajar tidak akan pernah dilakukan tanpa suatu dorongan yang kuat baik dari dalam yang lebih utama maupun dari luar. Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar seseorang itu dalam pembahasan ini disebut motivasi. Nah, motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan suatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seseorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Baik, motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Itu kata lainnya. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Motivasi ada dua. Motivasi dapat berupa menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi yang bersifat intrinsik ini adalah motivasi manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Nah, orang tersebut mendapatkan kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seseorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seseorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Jadi dapat kita simpulkan juga bahwasannya berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi memberikan peranan penting dalam prodifikasi di dalam organisasi di mana individu tersebut bekerja. Nah, banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai motivasi berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Salah satunya adalah Siagian. Nah, yang mengatakan bahwa motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Baik, ya kira-kira seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.